17 Agustus 2020, kami di Gunung Cermai. Karena tahu pendakian di tanggal spesial pasti akan penuh, H+2 pembukaan pendaftaran online, kami daftar. Dan kami dapat transit camp di Jreng Tanjakan Asoy. Sekitar pukul 11 malam, kami tiba di base camp Palutungan, tepatnya di Desa Cisantana. Seperti sudah tak sabar, hawa sejuk khas pegunungan langsung merasuki dada kami. Suasana di base camp pada malam hari cukup lengang. Tidak terlalu banyak pendaki yang datang pada malam sebelum hari pendakian. Hanya beberapa kelompok saja yang sudah datang. Warung-warung juga masih buka, menyediakan aneka jajanan dan kursi-kursi meja sekedar untuk ngobrol santai dan nongkrong. Tidak lama kemudian, kami bergegas menuju shelter base camp untuk mengistirahatkan tubuh sekaligus jadi tempat bermalam kami. Perut yang keroncongan membuat kami beristirahat sejenak di teras depan sebuah masjid tepat beberapa menit sebelum sampai base camp. Kami memasak mie instan sekedar untuk mengganjal perut. Tidak lupa pula kami menyeduh kopi. Tafdol rasanya menikmati istirahat malam tanpa secangkir kopi. Namun nasib sial menimpa kami. Ketika hendak merebahkan badan di shelter base camp, tali from tenda yang saya bawa putus. Aduh, gimana ini? Mendaki juga belum. Tali frame sudah putus. Nasib sial sudah menghampiri kami. Seperti sebuah petanda. Petanda. Emang sayanya saja yang tidak mengecek sebelum berangkat. Lalu saya berusaha memperbaiki tali frame yang putus. Meskipun pada akhirnya saya menyerah. Karena hampir mustahil memasukkan tali sambungan ke dalam lubang frame yang kecil. Untungnya karena kebijakan protokol kesehatan yang mengharuskan satu tenda maksimal diisi 2 orang, kami membawa 4 tenda berkapasitas 4 orang. Jadi 3 tenda saja yang dipasang untuk 7 orang saya rasa sudah cukup. Kalau nantinya ditanya kenapa isi tenda berlebih, tinggal jawab saja emergency. Toh ini juga di luar kuasa kami. Halo coy, pagi yang ditunggu akhirnya datang juga. Sekitar pukul 8 pagi, kami bersiap melakukan registrasi ulang di base camp pendakian. Sekedar info, base camp Palutungan berada di ketinggian 1100 mdpl dengan jarak tempuh ke puncak mencapai 9 km. Jarak terpanjang di antara jalur-jalur lainnya. Dan menurut sebagian orang, jalur ini yang paling cocok untuk orang yang baru mulai mendaki. Apa benar begitu? Ya coy, gue udah di base camp Palutungan. Sebelum registrasi ke pos pendakian, kita mau cek logistik dulu sama cek kesehatan. Yuk, gas! Ya, kita sedang cek logistik dulu sini. Jadi apa aja logistik yang dibawa, mulai dari peralatan makan, obat-obatan, peralatan pribadi, makanan dan lain sebagainya. Cek satu-satu, benar-benar detail, dan tes barang bawaan di carrier juga dikeluarin semua satu-satu, benar-benar dicek. Berbeda dengan peraturan sebelumnya ya. Peraturan sebelumnya nggak seperti ini, biasa aja. Cuman paling dicandang-candang, kalau sekarang memang benar-benar diperiksa satu-satu.
Nah sih habis ini kita langsung menuju ke pos cek kesehatan. Salam backpacker, gokil. Sekarang kita lagi ngantri dulu cek kesehatan atau cek medis. Gokil! Gokil! Ya coy, masih ngantri nunggu giliran. Gokil! Gokil! A few moments later. Gokil. 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 Kita udah cek kesehatan. Anggota ada 7 orang. Habis ini kita langsung menuju pos registrasi atau pos daftar ulang. Salam backpacker. Gokil. Oh ya, ada air terjun. Airnya terjun bebas. Terjun bebas kayak nilai matematik. Jeng. Nah. Selentingan-selentingan yang mengatakan jika jalur Palutungan adalah trek yang mudah membuat saya terlalu menganggap remeh jalur ini. Bahasa kasarnya menyepelekan. Meskipun tak keluar di mulut, setidaknya hati saya bergumam demikian. Tak ayal kejadian agak janggal dialami saya.
Tak seperti biasanya, baru mulai trekking, paha kaki sudah terasa pegal. Tubuh seperti menahan beban lebih, dan nafas sangat cepat ngos-ngosan. Namun pada tahap ini saya masih berpikir positif. Seperti biasa, mungkin karena mesin tubuh saya masih belum panas. Dan akhirnya gerbang jalur Palutungan menyambut kami. Gerbang! Welcome, Cekicoy. Coy, jadi jalur dari basecamp menuju pos gerbang pertama itu atau pos gerbang Palutungan masih didominasi oleh perumahan warga sama perkebunan warga. Di situ ada tanaman sayur bayam, kangkung dan lain sebagainya, buncis, kacang, ya begitulah perkebunan warga. Untuk treknya itu masih sedikit landai ya, terjal tipis lah, itu masih belum terlalu terjal seperti pos-pos nantinya. Oke, kita mau menuju ke pos berikutnya, pos 2, maksudnya pos 1 Cigawong. Salam backpacker gokil. Kita berdoa dulu, yuk teman-teman. Sebelum kita mulai trekking menuju ke atas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita selamat sampai tujuan. Di jalan tidak ada kendala satupun. Naik selamat, pulang pun selamat. Berdoa mulai. Amin. Backpacker, mantap. Oke coy, trek dari gerbang menuju saat itu masih berupa tangga ya treknya, naik tipis-tipis. Katanya estimasi dari sini pos berapa? 1 Cigawong itu sekitar 1 sampai 2 jam. Oke, sampai ketemu di sampai coy. Terus bakar gokil. Gokil coy, ngos-ngosan. Gokil parah. Mesin belum panas jadi gini. Napasnya pendek. Napasnya pendek. Aduh, teman-teman di depan. Saya ketinggalan di belakang. Oke, lanjut, jangan sampai ketinggalan jauh. Yuk, gas, tebus. Yuk. Oke, break. Lebah coy, gokil. Mana tuh ya? Nah. Ting. Biasanya kalau di lebah ini bisa ngikutin nih sampai puncak. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa nyobain nanti kalau naik. Oke, break dulu, gokil. Break. Sepanjang trek dari base camp menuju gerbang arah pos 1 itu, napas kita masih ngos-ngosan karena emang mesin kita belum panas ya. Benar, mesin kita belum panas. Jadi mesin kita itu emang didesain ya mirip-mirip mesin, atau mesin yang mirip mesinnya manusia gitu ya. Jadi kalau belum panas, belum keringat itu ya masih ngos-ngosan. Tapi kalau udah keluar keringat biasanya udah hilang capeknya. Bisa main dama ember. Oke, sampai bertemu di pos selanjutnya. Gokil.
coy, kita masuk trek bonus. Bonus. Gokil. Bonus. Landai. Gas, ya. Gas. Ya. Oke coy, kita break lagi. Pos 1 Cigowong masih jauh. Santai aja. Sedikit review tadi dari gerbang menuju ke sini tuh treknya masih didominasi oleh bonus, masih banyak bonus, sedikit tanjakan. Tapi tetap capek. Oke. Gokil. Gokil kan? Gokil terus. Bonus. Turunan bro. Coy, tadi trek naik ya, habis turun, sekarang lihat, bisa dilihat trek naik lagi, gokil. Speechless bro. Ya gokil. Gokil coy, dari tadi 15 menit lagi, 10 menit lagi, 5 menit lagi, 3 menit lagi. Gokil, parah, agak nyampe. Woi, Cigowong, tunggu aku. Jangan kemana-kemana Cigowong. Cigowong kagak nyampe depan, kata orang bawah 15 menit lagi, orang bawah 10 menit lagi, 5 menit lagi, nggak tahu mana yang benar. Kalau misalkan pendaki yang turun bilang 15 menit lagi, berarti itu ke atas 30 menit lagi. Kalau bilang 10 menit lagi berarti 20 menit lagi. Pokoknya 2 kali lipatnya. Tapi ini mah ada yang bilang 15, 10, 5, tahu mana yang benar. Sejam kali mungkin.
jam kali lagi mungkin. Gitu bro. Oke, gokil. Yuk, gokil. Cigonggong, akhirnya pos 1. Gokil. Mantap. Oke, coy. Ketika hendak mulai trekking, kami dikejutkan oleh cukup banyak pendaki yang bisa mendaki tanpa melalui booking online. Hal ini tentu sangat mengecewakan saya yang jauh-jauh hari sebelumnya bersusah payah berlomba dengan pendaki lain agar tidak kehabisan kuota pendakian saat booking online. Karena sistem booking online lah, beberapa kawan kami gagal mendaki bareng karena kehabisan kuota. Namun, fakta lapangan berkata lain. TNGC yang dikenal ketat akan peraturan pendakian ternyata meloloskan para pendaki tanpa melalui booking online. Meskipun mungkin itu hanya oknum atau entahlah. Kami agak kesal jadinya. Kami bisa mendaki di tanggal 16-17 Agustus karena bersusah payah booking online. Tapi mereka tanpa bersusah payah booking online terlebih dahulu tetap bisa mendaki. Mungkin besok lupa kami juga bisa seperti mereka. Naik Gunung Ciremai tanpa booking online dulu lebih enak malah. Gak ribet, gak harus input ini itu, dan gak harus melakukan transfer. Biaya simaksinya juga saya dengar sama saja, atau tidak terlalu beda jauh lah dengan biaya simaksi resmi. Meskipun ya saya tak tahulah uang itu larinya kemana. Peraturan. Ternyata memang benar kata orang-orang. Peraturan itu dibuat ya ujung-ujungnya untuk dilanggar. Di part selanjutnya nanti ada lagi peraturan-peraturan yang tidak diterapkan dengan baik. So, jangan lupa nantikan part selanjutnya. Salam backpacker, gokil!